Oke, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai metode harga pokok proses. Sebelumnya saya tanyakan kepada kalian gimana kabarnya, baik kan? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, semoga tetap semangat sampai di selesai pembahasan ini ya. Jangan sampai kalian kendor hanya gara-gara bosan dengan e-learning. Oke, langsung aja mengenai metode harga pokok proses. Di salah satu metode ini merupakan memang salah satu dalam pengumpulan harga pokok produksi. Jadi pengumpulan harga pokok produksi ini kemarin kita sudah membahas mengenai harga pokok pesanan dan sekarang mengenai harga pokok proses. Yang pesanan itu sudah saya jelaskan juga mulai dari teori sampai dengan perhitungannya. Nah, yaitu menggunakan full costing. Di sini kita kembali menjelaskan mengenai metode harga pokok pesanannya, tapi hanya sebagai perbedaan dari harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Nah, di sini yang dimaksud dengan metode harga pokok proses ini adalah salah satu pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan manufaktur pastinya, yaitu mengolah produk atau barangnya itu secara massa. Secara massa itu sama artinya dengan secara berbarengan. Nah, kemudian yang maksudnya di sini adalah barang yang diproduksinya itu dalam jumlah banyak. Nah, walaupun kuantitasnya itu sangat berbeda. Contohnya nih di sini dalam perusahaan manufaktur PT Indofood. Nah, PT Indofood ini kan dia memproduksi suatu barang dalam jumlah yang banyak, yaitu misalkan kecap. Kecap itu kan diproduksinya secara berbarengan sesuai dengan periode akuntansinya. Nah, periode akuntansinya itu bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, 2 bulan, tergantung nanti perusahaannya. Nah, kemudian yang secara jumlah kuantitasnya tadi, di sini produk kecap itu dalam jumlah yang banyak secara diproduksinya, kuantitasnya berbeda, artinya itu bisa dalam bentuk botolan, bisa dalam bentuk sasetan, itu sesuai dengan ukurannya. Istilahnya seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan sebagai metode harga pokok proses. Tapi kalau harga pokok pesanan kan tergantung pemesannya. Maka dari itu proses produksinya itu sering terputus-putus, bahkan selalu terputus-putus karena dia menitik beratkan pada si pemesan. Kalau ada pemesanan, maka produknya langsung dikerjakan. Kalau tidak ada pemesanan, ya sudah berarti tidak mendapatkan laba kotor ataupun pendapatan lainnya. Ya bisa dipahami ya, tapi berbeda ini kalau yang metode harga pokok proses dia secara kontinu produksinya. Kalau secara kontinu kan otomatis dalam pencatatan harga pokok produksinya itu pastinya dia melakukannya pada setiap periode akuntansi. Periode akuntansinya itu kan bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bahkan bisa 1 tahun. Nah, itu yang dinamakan dengan harga pokok proses. Kemudian di sini karakteristiknya tidak terlepas dari pengertiannya tadi bahwa yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Maksudnya dari produk standar di sini adalah secara produknya homogen. Homogen itu kan hanya satu produk misalkan, tapi dalam jumlah yang banyak. Misalkan PT Semen, nah itu juga perusahaan manufaktur membuat semen.
Nah, semen aja yang dibuat, nggak ada yang lain. Nah, tapi ukurannya sangat berbeda, kuantitasnya juga sangat berbeda. Ada yang 20 kilogram, semennya ada yang 5 kilogram. Nah, itu yang dimaksud dengan produk standar. Secara homogen satu produk. Kemudian yang kedua adalah produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan sama. Pastinya namanya juga memproduksi satu jenis produk. Kalau perusahaan semen, ya udah semen terus yang diproduksi nantinya sampai dia benar-benar ya Bunafit pun tetap aja dia semen akan diproduksinya. Namanya juga proses ya begitu. Tapi kalau yang pesanan itu beda lagi, tergantung pemesannya dia pesan apa. Misalkan dalam catering ini dia mesen nasi, mesen kue kan beda-beda. Nah, kemudian untuk yang ketiga di sini adalah kegiatan produksi dimulai dengan diterbitannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Ini udah jelas ini sesuai dengan periode akuntansinya. Kalau dia mencatat harga pokok produksinya pada 1 bulan, berarti dia akan memproduksi langsung selama 1 bulan tersebut. Ya, itu ya. Nah, kemudian perbedaannya apa dengan metode harga pokok, pesanan, dan proses? Nah, kalau dilihat dari pengumpulan biaya produksinya, kalau yang pesanan udah jelas berdasarkan pesanan, kalau yang proses ini berdasarkan per departemen atau bagian, per periode akuntansi. Nah, ada bagian pembelian, ada bagian produksi, ada bagian akuntansi, ada bagian keuangan. Nah, itu yang dimaksud dengan per departemen. Tapi khususnya di sini adalah dalam memproduksi suatu barang. Berarti kan mulai dari departemen pembelian membeli bahan baku, kemudian departemen produksi. Nah, sampai barang itu jadi. Nah, itu yang dinamakan dengan per departemen pada periode akuntansinya. Kemudian yang kedua adalah dilihat dari perhitungan harga pokok produksi persatuannya. Kalau harga pokok pesanan, di sini kita tinggal membagikan berapa total biaya yang dikeluarkan. Kemarin sudah saya jelaskan. Dari taksiran biaya yang dibebankan kepada pemesan berapa. Jadi ditotalin aja kalau udah produknya selesai. Nah, namun di harga pokok proses ini kita tinggal membagi total biaya yang dikeluarkan pada periode akuntansi tertentu. Nah, jadi kalau memang 1 bulan yang langsung dihitung 1 bulan berapa. Misalkan 3 bulan ya 3 bulan berapa. Nah, tapi kalau yang harga pokok pesanan ya tergantung produk itu selesainya kapan. Dia tidak bisa menargetkan per bulan, per minggu, atau per 1 tahun. Nggak bisa seperti itu karena itu tergantung kesepakatan antara pemesan sama yang membuat pesanan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini penggolongan biaya produksi. Kalau penggolongan biaya produksi pada harga pokok pesanan, di sini kita dibebankan dari biaya langsung dan tidak langsung. Kalau yang biaya langsung itu namanya biaya yang sesungguhnya terjadi. Nah, kemarin kita sudah membahas BOP yang sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan. Tapi kalau yang tidak langsung itu berdasarkan tarif di muka. Jadi dua-duanya supaya apa? Supaya ada perbandingan mana yang dibebankan dan mana yang sesungguhnya sehingga menimbulkan yang namanya selisih pembebanan. Nah, apakah terjadi selisih pembebanan kurang ataukah terjadi selisih pembebanan lebih? Nah, itu harus kalian pahami kalau di dalam harga pokok pesanan. Berarti penentuan harga pokoknya seperti apa? Penentuan harga pokoknya di harga pokok pesanan kan menggunakan full costing.
Nah, kenapa harus menggunakan full costing? Karena dia membebankan seluruh biaya, baik yang sifatnya tetap maupun yang sifatnya variabel. Nah, kemudian untuk yang harga pokok proses, di sini ada pembedaan dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, jadi kalau yang biaya langsungnya di sini pembebanan pada BOP kepada atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi. Nah, di sini kalau yang harga pokok proses ini penentuan harga pokoknya biasanya menggunakan variabel costing karena membebankan biaya yang benar-benar terjadi atau period cost-nya. Nah, kemudian dan dihitung pada periode akuntansi juga. Nah, atau biasa akhir bulan mau dia 2 bulan sekali tergantung dari kebijakan perusahaannya. Yang penting per periode akuntansi. Kemudian yang terakhir di sini adalah unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Nah, di sini yang untuk harga pokok pesanannya terdiri dari yang bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya produksi lainnya termasuk bahan baku, tenaga kerja, pembebanan BOP-nya ditentukan di muka. Nah, tapi kalau yang harga pokok prosesnya itu yang benar-benar biaya yang sesungguhnya terjadi dan diperhitungkan di akhir periode akuntansi. Bisa dipahami ya? Bisa ya dipahami dengan sangat gampang. Mungkin ini yang akan keluar nanti di kuisnya. Ya, tolong dipahami untuk kuis lisan itu dalam bentuk teori dan untuk tulisannya dalam bentuk hitungan. 1 soal. Ya. Kemudian bagaimana manfaat dari informasi harga pokok produksinya? Ya, kita menentukan harga jualnya terlebih dahulu. Nah, dari tentukan harga jualnya itu kan diawali dengan taksiran biaya produksi yang dibebankan, yang dikeluarkan. Nah, berapa tinggal ditotalin aja. Nah, kemudian yang kedua adalah memantau realisasi biaya produksi. Sebenarnya hampir sama dengan yang pesanan, cuman yang membedakannya adalah dalam penentuan harga pokoknya tadi. Kalau yang pesanan itu kan langsung dia biaya secara seluruhnya. Kalau yang ini kita membebankan pada biaya produksi yang sesungguhnya. Misalkan pada biaya bahan baku sesungguhnya, pada tenaga kerja sesungguhnya. Nah, itu semuanya sesungguhnya semua. Nah, kenapa harus sesungguhnya semua? Ya, karena di dalam penentuan harga pokok variabel costing hanya menitik beratkan pada biaya produksi sesungguhnya terjadi, baik itu bahan baku, tenaga kerja maupun overhead pabrik. Nah, di sini nggak ada tetapnya, ya di sini nggak ada tetapnya. Nah, kemudian kenapa? Karena kan pemroduksiannya sekali sebulan periode akuntansi. Kemudian terserah dari perusahaannya 2 bulan sekali juga nggak masalah kalau memang kebijakannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya menghitung laba atau rugi secara periodiknya. Nah, di sini kita harus menghitung mengenai laba kotornya berapa dari hasil penjualannya. Nah, di sini letak kita menghitung dengan tingkat unit ekuivalensinya. Jadi unit ekuivalensinya artinya tingkat penyelesaian biaya produksinya. Biaya produksi tingkat penyelesaiannya sudah ditentukan di dalam soal. Misalkan biaya konversi. Biaya konversi itu gabungan dari selain biaya bahan baku. Berarti apa? Biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Itu yang dinamakan dengan biaya konversi. Ya. Nah, berapa persen tingkat unit ekuivalensi atau tingkat penyelesaiannya di dalam soalnya itu? Misalkan 50%, berarti kan untuk yang biaya overhead pabrik 50%, untuk yang tenaga kerja 50%. Jadi nggak bisa dibagi dua, 50% dibagi dua, 25% sama-sama 25% nggak bisa. Harus sendiri-sendiri.
Ya, nanti ada contohnya. Kemudian yang terakhir adalah menentukan harga pokok persediaan produk jadi. Nah, di sini ada di dalam neraca. Nah, berapa harga pokok persediaan produk jadinya? Nah, ini harus kita pahami secara baik dan benar dalam memahami materi ini. Jadi tidak hanya pada satu fokus saja yang kita pahami. Ya udah, yang penting di sini metode harga pokok proses ini nggak bisa seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau kita menghitung metode harga pokok proses ini tanpa memperhitungkan adanya persediaan produk dalam proses awal. Nah, di sini kan kalau dalam metode harga proses itu kita harus ini menghitung berapa produk hilang pada awal proses dan berapa produk hilang pada akhir proses. Tapi kita bahas dulu yang AB ini, yaitu yang metode harga pokok proses itu dihitung melalui satu departemen produksi. Misalkan departemen A. Nah, kalau melalui lebih dari satu departemen produksi berarti bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ya, departemen A, B, C, D, E. Nah, itu yang harus kita perhatikan dan pahami dalam contoh kedua ini. Apa bedanya dari kedua departemen tadi? Ketika kita menghitung satu departemen, bedanya apa ketika kita menghitung lebih dari satu departemen? Nah, di sini ya, contohnya di sini tolong diperhatikan biar kalian nanti bisa membedakan kenapa kita menghitung satu departemen dan kenapa kita menghitung lebih dari satu departemen. Ada nggak bedanya? Nah, apakah hanya ditransfer aja biaya bahan bakunya pada akhir proses ataukah pada awal proses atau bagaimana? Nah, ini disinilah tempat kita untuk memahami metode harga pokok proses. Oke, untuk yang pertama adalah melalui satu departemen. Ini contohnya yang satu departemen. Nah, di sini udah ada di dalam soalnya ya. Nah, biaya bahan bakunya 5 juta, bahan penolongnya di 7.500.000. Kalau nggak ada bahan penolong nggak apa-apa, terserah, nanti tergantung soalnya. Yang penting ada biaya produksinya karena bergerak dalam bidang dalam perusahaan manufaktur. Nah, kemudian biaya tenaga kerjanya 11 juta, biaya overhead pabriknya 16 juta. Jadi kalau kalian langsung mengerjakan soalnya, ditotalin aja langsung, walaupun di dalam soal ini tidak dilakukan penotalan. Tapi kalian totalin sendiri. Kalau ada totalnya di dalam soal ya lebih gampang. Kemudian ada tambahan informasinya bahwa jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut untuk produk jadinya 2.000 kg. Nah, untuk yang produk dalam proses pada akhir bulan dengan tingkat penyelesaian ini yang dimaksud dengan unit ekuivalensinya. Kita harus menghitungnya juga. Untuk biaya bahan baku 100%, nah untuk bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50% dan biaya overhead pabrik 30%. Kenapa kok nggak ada biaya konversi? Ini sebenarnya ada biaya konversi, tapi berbeda-beda tingkat penyelesaiannya. Kalau dia langsung di dalam soal biaya konversi 50%, baru itu nanti ada kata biaya konversinya. Di sini kan nggak ada nih, tapi tetap ada karena biaya konversi ini terdiri dari biaya tenaga kerja 50% dan BOP-nya 30%. Ini kan berbeda tingkat unit ekuivalennya. Jadi nggak bisa digabung jadi biaya konversi 50% nggak bisa. Nanti tergantung soalnya. Kemudian masuk dalam proses 2.500 kg, produk jadinya 2.000, sehingga kalau selisihnya untuk dalam proses akhir itu kan 500 kg. Nah, ini yang harus kalian pahami ya. Perhitungan awal di sini kita harus menghitung berapa biaya produksi pada bulan tertentu.
Nah, kita hitung dengan unit ekuivalensinya atau tingkat penyelesaiannya. Di sini bahan baku 5 juta. Ini kan udah ada di dalam soalnya. Ya, jadi kalian tinggal memindahkan saja. Kemudian yang tingkat unit ekuivalensinya ini 2.500 dilihat dari soal biaya bahan baku sebesar 100%. Nah, 100%-nya itu dari mana? Dari soal. Nah, kita tinggal tambahin aja dengan yang ini. Nah, coba dihitung. 100%, coba dihitung. Ibu diktekan aja 100%. Silakan. 100% dikali 2.000. Jadinya berapa? Benar enggak 2.500? Ditambah 500. Benar enggak? Benar, Bu. Iya, benar. Jadi disinilah letak yang unit ekuivalensinya. Nah, di sini kan ada yang sama nih, 2.500, 2.500 untuk bahan penolong. Kenapa harus sama? Karena tingkat unit ekuivalensinya, tingkat penyelesaiannya itu sama, 100%. Bisa dipahami? Nah, kemudian yang ini berbeda. Ada yang 2.250, ada yang 2.150. Karena tergantung dari tingkat unit ekuivalensinya. Ada yang 50%, ada yang 30%. Bisa dipahami ya, caranya sama dengan yang biaya bahan baku dengan biaya bahan penolong. Maka dari itu, dari situlah bisa membedakan berapa unit ekuivalensi dari tingkat penyelesaiannya tadi. Kalau semuanya 100% berarti kan 2.500 semuanya. Ya. Nah, dari mana 500? Ini sudah ada. Dari mana 2.000? Ini sudah ada. Ya. Kemudian untuk yang 2.000-nya ini bahan baku tinggal kalian bagi aja pada kolom 2 dan kolom 3. Tinggal dibagi aja ini 5 juta dibagi 2.500. Benar enggak? Salah, Bu. Terus berapa? Seharusnya 20.000. Berapa? Iya, Bu, benar. Benar. Benar, Bu. Benar. Udah sarapan kan? Udah sarapan ya. Kalau belum sambil sarapan juga nggak apa-apa. Ya, jangan sampai mengganggu aktivitas kalian. Oke, sudah ya? Udah paham ini ya? Nah, kemudian tinggal ditotalkan aja. Ini nggak perlu ditotalin, ini yang unit ekuivalensinya. Nah, di sini ditetalinnya. Nah, sehingga kita bisa memperhitungkan harga pokok produksi persatuan. Kalau kita nggak bisa memperhitungkan harga pokok produksi persatuannya, maka tidak akan bisa menghitung yang tingkat unit ekuivalensinya. Berarti kan harus dihitung ini terlebih dahulu, baru menghitung harga pokok produksi persatuannya. Nah, di sini harga pokok produksinya di sini dari 17.500 total biaya produksi persatuannya. Nah, kemudian dikalikan yang 2.000 tadi yang di dalam soal 2.000 kilogram. Ya, jangan sampai kalian salah. Nah, hasilnya 35 juta. Kemudian harga pokok persediaan produk dalam proses di sini sesuai dengan tingkat unit ekuivalennya, yaitu tingkat penyelesaian yang ada di dalam soal tadi. Tinggal disesuaikan aja 100 bahan baku, 100 bahan penolong, biaya tenaga kerja 50, BOP-nya 30 dikalikan nih 2.000 yang ada di dalam kolom ini. Gampang kan? Gampang kan? Nah, terus
Sehingga hasilnya totalnya di sini 4.875. Kalau ditotalin secara keseluruhan 39 juta sekian. Sama enggak dengan yang di dalam total soalnya di sini? Sama. Kalau beda gimana? Ya salah. Ya. Paham ya? Kemudian untuk yang selanjutnya menghitung harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Nah, di sini PT Risa Remedi laporan laba ruginya nih, biaya produksinya pada bulan tersebut. Di sini data produksinya terdiri dari dimasukkan dalam proses tadi kan di dalam soal 2.500 kg. Kemudian produk jadi yang ditransfer ke gudangnya kan 2.000. Kemudian yang akhirnya 500. Kalau ditambah jadi 2.500. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian biaya yang dikeluarkan atau dibebankan di sini untuk biaya bahan baku tinggal dipindahkan di dalam soalnya. Yang ini yang di awal. Kemudian yang harga biaya persatuannya ini yang di awal ya, yang di awal 17.500 kan sama dengan ini nih, tinggal pindahin aja ini. Ya, tinggal dipindahin aja. Kemudian untuk perhitungan biayanya dari harga pokok produk yang ditransfer ke gudang. Ini kan yang ditransfer ke gudang nih sebanyak 2.000 kg. Kalikan dengan biaya total biaya persatuannya. Nah, di sini 17, maka hasilnya 35 juta. Ya, gampang ya, gampang banget deh. Makanya nanti kalau kuisnya ini, kalian insya Allah bisa jawab. Ya, simulasi aja sebelum UTS gitu. Kemudian biaya bahan bakunya, yang bahan bakunya tadi itu kalian sudah perhitungkan di awal ini, ya. Yang ini tinggal dipindahkan saja. Totalnya 4 juta sekian. Kalau ditotalin samalah dengan jumlah di dalam soalnya. Berarti harus sama ya Bu. Ya iyalah berapa yang dikeluarkan harus sama dengan total yang diproduksi, jumlah biaya yang diproduksinya harus sama. Gitu. Nah, setelah itu barulah kalian mencatat ayat jurnalnya. Ayat jurnal yang pertama adalah untuk yang 5 juta tadi di awal soalnya kan. Nah, ini yang bahan penolong juga soal yang kedua nih totalnya. Nah, soalnya kan ada nih kayak ini nih. Nah, ya tinggal diinikan aja gitu, dipindahin. Ini, nah semuanya tinggal dipindahin. Barulah yang kelima ini yang ditransfer ke gudang, yang persediaan produk jadi yang di debit 35 juta, yang distribusinya di sini tinggal kalian cari dengan cara seperti ini. 2.000 itu kan yang ditransfer ke gudang. Dikalikan dengan berapa? 5 juta. Nilainya berapa? Kemudian 2.000 dikali 7.500 kan nilainya 6 juta. Tergantung aja yang nilainya berapa. 2.000 dikali 11.250 nilainya 10 juta. Tuh ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya jurnal mencatat harga pokok persediaannya yang tadi kalian udah hitung yang di awal ini nih. Ya, udah dihitung nih, pindahin aja ke sini. Ya, kemudian barang dalam prosesnya biaya bahan baku kan yang didapatnya kan 1 juta. Ini ada yang 1,5 juta. Ya, tinggal pindahin aja di sini.
Oke? Paham ya? Ini satu departemen ini. Nah, berarti kan hanya departemen A doang. Nah, jadi departemennya kan nggak ada, kecuali kalau kalian disuruh untuk menghitung lebih dari satu departemen. Bisa dipahami untuk yang satu departemen? Bisa. Ya. Bisa dihitung ya, bisa dipahami ya. Untuk yang satu departemen. Ini 2.000 dikali 5.000 10 juta. 2.000 dikali 7.515 juta. Yang 4 jutanya sama 6 jutanya tinggal total dari yang ini. Tergantung yang dia menghabiskan berapa. Udah ada yang bisa dipahami untuk yang satu departemen? Bisa, Bu. Ya, kemudian untuk yang dua departemen, nah di sini kita memperhitungkan 2 departemen saja. Nah, di sini kalau yang memperhitungkan 2 departemen, departemen satunya itu sama cara perhitungannya dengan yang ini, satu departemen. Tapi yang departemen keduanya ini agak berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya pada produk selesai yang ditransfer ke gudang dalam proses akhir bulan. Nah, di sini kan contoh dari 2 departemen A dan B. Nah, untuk departemen A di sini ada agak berantakan ininya ya tulisannya. Nah, ada yang 35.000 kilogram yang ditransfer ke departemen B-nya 30.000 kilogram. Nah, di sini yang produk selesai di gudang berarti kan produk selesainya pada departemen B. Nah, di sini 24 kilogram. Nah, kemudian produk dalam proses akhirnya untuk yang departemen A 5.000, yang departemen B-nya 6.000 kilogram. Ya, kemudian biaya yang dibebankan atau dikeluarkan khususnya biaya produksi di sini udah ada di dalam soal masing-masing 70.000. Nah, di sini nggak ada untuk departemen B-nya. Ya. Nah, kemudian tenaga kerjanya departemen A-nya itu 155, yang departemen B-nya 270. Yang BOP-nya 248 departemen A, yang departemen B-nya 405. Kemudian untuk biaya bahan bakunya 100%. Nah, untuk biaya konversinya di sini karena 2 departemen, maka biaya konversinya berbeda. Kecuali kalau satu departemen, misalkan biaya konversinya hanya 100%, berarti kan biaya tenaga kerja sama biaya overhead pabriknya itu kan 100%, sama-sama 100%. Kalau di sini 2 departemen, apakah bisa nantinya untuk yang biaya konversi yang tingkat penyelesaiannya itu harus sama. Ini tergantung dari soalnya juga. Boleh sama, boleh tidak, ya. Kemudian untuk yang cara pertama adalah yang departemen A dan B dalam metode harga pokok proses. Di sini ada keterangan yang harus diperhatikan bahwa biaya bahan baku Rp70.000 digunakan untuk menyelesaikan produk jadi sebanyak 30.000. 30.000-nya kan udah ada di dalam soalnya nih. Nah, kemudian persediaan proses dalam proses dengan tingkat penyelesaiannya kan bahan baku dalam soalnya kan udah ada. Nah, sehingga hasilnya nanti 35.000 karena diperoleh dari 30.000 kilogram dengan tingkat penyelesaiannya 100, nah dikalikan dengan 5.000. Nah, 5.000 kan sudah ada tuh di dalam soalnya pada departemen A ya. Ini departemen A ya, belum departemen B.
Kalau sudah selesai perhitungan departemen A, barulah kita menghitung pada departemen B. Satu-satu dulu. Jadi nggak bisa kita menghitung langsung ke departemen B. Kemudian yang kedua adalah biaya konversi. Di sini 155.000 dapat menghasilkan 30.000 kilogram produk jadi dan 5.000 kilogram dalam proses dengan tingkat penyelesaiannya 20%. 20% ini sudah ada di dalam soalnya. Ya tinggal dimasukkan aja, caranya sama dengan yang tadi. Sehingga hasilnya 31.000 kilogram. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian mari kita hitung tingkat unit ekuivalensinya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, itu caranya sama ya, nggak ada yang beda. Caranya bagaimana ya? Caranya kayak gini. Nah, tinggal dihitung aja sesuai dengan tingkat penyelesaiannya. Oke? Nah, di sini ada 31.000 ya. Tinggal disesuaikan aja. Kemudian untuk yang selanjutnya totalin karena ini Rp15 dari yang pembagian ini. Caranya sama kan? Gak ada yang beda. Nah, kemudian barulah kita menghitung dari biaya produksi persatuannya. Udah saya jelaskan di awal nih, caranya sama ya. Kemudian barulah buat laporan biaya produksinya. Laporan biaya produksinya itu kan kumpulan dari semuanya. Kalau kita udah menghitung unit ekuivalensinya maka atau menghitung biaya produksi persatuannya, maka langsung masukkan ke dalam laporan biaya produksinya. Ini kan sama nih, perhitungan biayanya sama semua. Ya, barulah buat ayat jurnalnya ini. Caranya sama. Nah, kalau kita sudah paham untuk departemen A, barulah kita langsung ke departemen B. Departemen B ini kan soalnya beda nih. Ada yang 24 kilogram, ada yang 6.000 kilogram, bahan bakunya tidak ada. Bagaimana cara kita menghitungnya di departemen B? Kenapa harus bahan baku tidak ada? Karena kan di departemen A sudah diolah. Tuh ya. Kemudian langsung ke departemen saja bahwa biaya konversinya di sini. Nah, biaya konversinya itu untuk departemen B di sini kan 50%. Kalau departemen A kan 20%. Ya kan di dalam soalnya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya juga caranya sama sebenarnya. Nah, ini 50% dikali 6.000 ditambah 24.000. Jadinya 27.000 kilogram. Nah, baru kita menghitung unit ekuivalensinya. Untuk menghitung unit ekuivalensinya di sini, kenapa biaya bahan baku tidak ada? Karena kan nilainya nggak ada tadi biaya bahan baku, jadi nggak perlu dihitung, ya. Nah, nggak perlu dihitung, berarti yang dihitung adalah biaya konversi saja, yaitu biaya tenaga kerja dan BOP. Kenapa harus sama di sini? Nah, karena yang dibebankan berapa persen untuk biaya konversinya 50%. Nah, tinggal dihitung sehingga nilainya sama. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian barulah menghitung biaya produksi persatuannya dalam departemen B. Nah, harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang departemen B. Nah, di sini harga pokoknya ini 24.000 kilogram kan tadi di tabel soalnya. Kalikan 15. 15 ini kan total dari setelah kita menyelesaikannya dari departemen A. Ya, nah, selesaikan dulu departemen A, baru kita bisa menyelesaikan pada departemen B. Nah, kemudian
Untuk selanjutnya, kalikan kan hasilnya berapa? 360. Biaya yang ditambahkan oleh departemen ini kan berapa biaya yang ditambahkannya itu? Ini kan 25. 25 ini diperoleh dari mana? Apakah kalian sudah menyusunnya sebelumnya atau bagaimana? Lihat di awal pada penyusunan yang departemen Departemen A. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya 25 udah dihitung di sini ya. Nah, untuk selanjutnya yang 40, total harga pokoknya 40 ini total dari 15 ditambah dengan 25. Nah, jadinya 40. Maka hasilnya 960. Kemudian harga pokok persediaan produk dalam proses akhir di sini yang departemen A 6.000-nya kan udah di dalam soalnya tadi. Kalikan yang udah dihitung persatuannya kan 15. Nah, sehingga hasilnya 90. Kalau yang ditambahkan dari konversinya di sini 50%. Nah, kenapa semuanya sama 50%? Karena merupakan biaya konversi tadi. Dikalikan dengan 6.000 kg kali 10 kali 15. 10 sama 15 tinggal dihitung ini. Ya, tinggal dipindahin aja. Yang 25 ini pindahin ke sini. Yang 10 pindahin ke sini. Yang 15 dikalikan ke sini. Nah, sehingga hasilnya 30 ada yang 45.000. Kalau di total jadi 75.000. Kemudian total harga pokok persediaan produk dalam proses, total secara keseluruhan yang departemen B-nya 165. Kalau diakumulatifkan semuanya, ya jadi 1.125.000. Bisa dipahami ya? Gampang kan? Berarti bedanya apa di sini, Bu? Ya bedanya pada biaya bahan baku. Nah, kan biaya bahan baku nilainya tidak ada, maka yang diperhitungkan adalah biaya konversinya aja. Ya, biaya konversi dibebankan berapa persen? 50% sudah ada di dalam soal. Makanya di sini itu ada 2 yang diperhitungkan. Nah, sehingga yang hasil biaya persatuannya kan ada yang 10, ada yang 15. Biaya bahan baku nggak diperhitungkan. Kenapa? Karena nilainya 0 tadi. Nah, bisa nggak kalau biaya bahan baku nilainya tidak 0, Bu? Bisa aja. Bisa aja. Nah, yang menjadi perbedaannya lagi di sini adalah di dalam membuat ayat jurnal dan menghitung laporan harga pokoknya di sini. Kalau sudah kita menghitung laporan biaya produksinya, tinggal diakumulasikan aja, tinggal dipindahin. Misalkan nih departemen diterima dari departemen A sebanyak 30.000 kg. Produk jadi yang ditransfer ke gudang 24.000 kg. Produk dalam proses 6.000 kg. Kalau di total 24.000 ditambah 6.000 jadinya 30.000 kg. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian untuk biaya akumulasinya di sini pada bulan tersebut harga pokok dari departemen A, di sini kan departemen A kan mengeluarkan 30.000. Nah, kemudian biaya yang ditambahkan ke departemen B ini kan 450.000. Nah, 450.000 ini diperoleh dari perhitungan yang ini. 60 ditambah 150 ditambah 240. Berarti kan dari departemen A sebelumnya. Nah, departemen A-nya kita sudah hitung yang ini. Ya kan? Nah, ini jadi tinggal dipindahin aja ini, tinggal dipindahin di total dari biaya yang ditambahkan ke departemen B. Nah, sehingga biaya persatuannya ini, biaya persatuannya Rp15. Tadi kan udah ada tuh. Nah, kemudian untuk yang biaya konversi, nah konversi.
Ada nggak biaya bahan baku di sini? Nggak ada. Nggak ada kan yang biaya bahan baku? Nggak ada. Nah, jadi biaya konversinya tadi totalnya di dalam soal 270, 405. Biaya persatuannya 10 dan 15. Nah, tinggal ditotalkan aja 10 tambah 15 kan 25. 25 tambah 15 ini jadinya 40. Nah, ini ditinggal ditotalkan jadinya sama dengan yang ini. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kemudian perhitungan biayanya di sini adalah harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang sebanyak 24 kg. Kita kalikan aja yang totalnya ini. 24 kg itu kan udah ada di dalam soalnya nih. Nah, yang ditransfer. Nah, sehingga hasilnya 960. Kemudian harga pokok produk dari Departemen A ini sebesar kan 15 ini. Nah, kalikan dengan 6.000 tadi yang dihasilkan sehingga hasilnya 90.000. BTK-nya 30.000, 40.000. Nah, 30.000 ini tinggal diperhitungkan saja di awal. Kalau belum diperhitungkan kita nggak bisa melihat dari yang nilai BTK dan BOP-nya sebesar 30.000 dan 45.000. Kita nggak bisa ini menghitung. Yang namanya laporan itu kan tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah diperhitungkan di awal. Ya. Sehingga hasilnya 165.000 rupiah kalau ditotalkan jadi 1 juta sekian. Jadi sama dengan yang ini. Sama kan? Nah, kalau sudah sama, kalau beda gimana, Bu? Ya udah berarti kalau beda kalian salah. Gitu ya. Kemudian bagaimana kalau yang ayat jurnalnya? Ayat jurnalnya juga sama sebenarnya. Cuman ada penambahan yang transfer ke Departemen B. Kalau yang tadi kan nggak ada tuh. Pertama, mencatat penerimaan produk dari Departemen A. Di sini akumulasinya sudah kita perhitungkan di awal, tinggal dipindahkan saja. Mencatat biaya tenaga kerja 270, itu nilai ini di dalam soalnya udah ada nih. Nilai ini juga udah ada di dalam soalnya. Mana yang bahan baku? Ada enggak? Enggak ada. Nah, kemudian mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang. Ini produk jadinya setelah Departemen B selesai. Baru ditaruh ke dalam gudang. Nah, produk jadinya di sini kan 960. Yang biaya bahan bakunya di sini ada 360, yang 360, 240, 360. Di sini cara perhitungannya seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian yang terakhir yang 165 ini akumulasinya sama. Nih, akumulasi yang di sini. Nah, 90 ditambah 30 ditambah 45. Nih, jadi tinggal dipindahin aja ke sini. Gampang kan? Ada yang bertanya? Saya mau nanya, Kalau misalnya nanti di Departemen B ada soal biaya bahan baku, berarti perhitungannya sama nggak sih sama Departemen A? Sama, nanti ada Departemen C lagi. Lalu jurnalnya akan nambah nggak, Bu? Jurnalnya sama dengan perhitungan yang Departemen A. Namun nanti ada yang penambahan departemen lagi, yaitu Departemen C. Oh. Iya, Bu, makasih. Ya. Ada lagi? Siapa namanya yang nanya tadi? Ayu Fliadina, Bu. Siapa? Ayu? Ayu ya? Iya.
Ayu Filiadina. Nah, oke. Apa lagi? Ibu, saya mau nanya. Atas nama siapa? Farah, Bu. Sarah. Farah, Bu. Oh, Farah. Iya. Farah Aprilia ya? Ibu, saya mau nanya, Bu, yang dari awal. Kan Iya. harga pokok proses itu memproduksi banyak produk kan ya, Bu? Lalu Terus? barang-barangnya kan disimpan kan, Bu? Ya. Nah, kalau misalkan yang produk yang disimpan itu tidak laku, bagaimana, Bu? Ya, kalau tidak laku ada perhitungannya diolah kembali. Ada produk yang rusak. Kalau tidak laku berarti dia ditaruh di gudang kan jadi rusak. Ya enggak? Nah, itu ada pengolahan kembali lagi, ada nilainya untuk yang produk rusak, produk cacat kayak gitu. Yang bahan sisa kayak gitu, ada perhitungannya lagi nanti. Nanti di bahan bakunya nanti. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, udah siap untuk ditanya? Ibu, saya mau nanya, Bu. Oke. Atas nama Melita Faradeva. Oke, Melita. Bu, kan di situ ada pengaruh terjadinya produk hilang. Maksudnya itu produk hilang awal proses itu bagaimana dan produk hilang akhir proses itu bagaimana, Bu? Perhitungannya gimana? Itu belum dibahas. Ibu kan sudah bilang tadi, kita membahas yang nomor A dan B dulu. Ya, kita membahas yang nomor A dan B. Nanti ada perhitungan yang produk hilang pada awal proses. Nah, produk hilang pada akhir proses. Nah, yang ini kan baru dibahas nih, yang dua metode ini. Pengaruhnya belum dibahas. Ada perhitungannya nanti ada. Kalau kalian mau nambah, nanti Ibu jelaskan. Oke, Bu, makasih. Ya, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ini absensi udah saya pegang. Jadi langsung dipanggil namanya dari absensi ini. Ya, siapa yang bisa jawab silahkan. Dan hari ini pun saya bisa langsung menilai. Oke, bisa dipahami ya. Untuk yang metode harga pokok proses. Nah, coba kalian berikan analisis kalian sendiri mengenai harga pokok proses itu sendiri. Analisisnya mulai dari pengertiannya, mulai dari karakteristiknya sampai dengan perbedaannya. Nah, itu yang dinamakan dengan analisis. Nah, jadi lalu berikanlah kesimpulannya. Ini kan belum masuk ke dalam perhitungannya kan. Oke, Damayanti mana? Damayanti ada Damayanti? Saya, Bu. Mana? Oh iya, silakan Damai. Tadi dulu. Gimana Damai? Belum bisa? Ya, Ibu. Ya udah. Riri Ade Ira.
Mana Riri Ade Ira? Iya, Bu. Ya, silakan Riri. Saya belum memahaminya, Bu. Nah, kamu belum memahaminya yang bagian apa? Ataukah secara keseluruhannya, ataukah bagaimana? Secara keseluruhannya, Bu. Waduh, kamu ngapain aja dari tadi, Riri? Iya. Oh, emangnya Ibu radio rusak apa kayak gini? Macet-macet. Hmm. Kemudian Safira. Ya Bu, saya Silakan. belum begitu paham sama ininya Bu yang perbedaannya. Oh ya, terus berarti belum sama sekali ya, hanya perbedaannya aja ya. Iya. Valenta, ada Valenta? Ya Bu. Ya. Ayo Valenta. Analisis keseluruhannya Bu. Iya, teorinya aja yang Ibu udah jelaskan kan tadi. Kamu analisis mulai dari pengertiannya, karakteristiknya, dan perbedaannya seperti apa. Untuk pengertiannya itu metode Lihat ini, lihat kamera, jangan nunduk. Nah, iya Bu. Untuk pengumpulan metode harga pokok prosesnya itu suatu pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengolah produknya secara massal. Itu maksudnya secara berbarengan. Terus karakteristiknya itu secara berbarengannya itu kayak gimana, Valen? Secara berbarengannya itu maksudnya dalam jangka waktu tertentu dan periode tertentu. Jadi waktunya itu bersamaan. Maksudnya gimana? Maksudnya waktu tertentu itu kan nanti pas terakhir. Itu tuh yang secara massa berbarengan itu seperti apa? Coba kamu analisis. Maksudnya secara massa itu dalam jumlah banyak. Terus dalam jumlah banyak yang seperti apa? Dalam jumlah banyak yang bentar, Bu. Bisa enggak? Ngomongnya susah. Aduh, ayo siapa yang bisa nih? Mewakili. Udah banyak yang saya panggil, nggak ada yang is okay. Siapa yang bisa? Ibu, ingin menjawab, tapi tidak secara keseluruhan, boleh Bu? Nafisa, ya Nafisa, udah bisa jawab. Jangan grogi, nggak apa-apa. Belajar untuk ngomong. Ya, jadi yang saya pahami berdasarkan penjelasan Ibu tadi mengenai harga pokok proses. Harga pokok proses itu adalah suatu metode penentuan harga pokok dengan cara menghitung biaya produksi dalam periode yang telah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Periodenya itu bisa 1 bulan, 1 semester, ataupun bahkan sampai 1 tahun. Nah, kemudian karakteristik dari harga produk secara massanya gimana? Gimana, Bu? Produknya secara massa seperti apa? Produk secara massa. Ya. Jadi produk secara massa itu ya berarti produk yang diproduksi oleh perusahaan itu dalam periode yang ditentukan. Gitu. Nah, ayo. Kamu apa bedanya sama Valen tadi?
Kalau karakteristiknya itu kan produknya massal atau Ya, terus yang banyak. massa itu yang pengertiannya seperti apa? Harus dicontohin, harus dianalisis. Kalau Bu, tadi saya nggak nyebutin massa gitu loh. Oh ya, oke. Nah, terus terkait karakteristiknya, harga proses ini di perusahaannya itu memproduksi barangnya itu secara kontinu atau terus menerus sesuai dengan periode yang ditentuin tadi. Kemudian produk yang dihasilkan juga homogen ataupun standar. Nah, di sini maksudnya mempunyai kualitas dan ukuran yang mudah ditetapin perusahaan seperti yang Ibu tadi jelasin. Kuantitas, bukan kualitas. Kualitas dan ukuran. Kuantitas, jumlah. Kuantitas ukurannya sesuai yang udah ditentuin sama perusahaannya. Terus terkait dengan perbedaan yang saya pahami, kalau metode proses ini pengumpulannya itu berdasarkan periode. Jadi setiap satu periode itu dia memproduksi terus secara terus menerus. Berbeda dengan kalau pesanan itu kan sesuai kalau ada pesanan yang masuk kayak gitu. Terus terkait dengan perhitungan harga pokoknya, kalau metode pesanan itu setelah pesanan itu selesai. Sedangkan kalau proses setelah barang itu jadi. Mohon maaf Bu, kalau yang perbedaan itu juga saya yang poin ke 2 sama 4 itu kurang paham tadi. Yang BOP langsung dan yang dibersih. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa berusaha untuk mengeluarkan apa yang menjadi pemahaman kamu tadi. Nah, bisa. Saya kasih 30%. Karena masih banyak kurangnya tadi ya. Ya Bu. Untuk yang kalian nggak pahamnya itu nanti Ibu tekankan lagi, jelaskan lagi. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan tinggal satu nih. Coba jelaskan ke Ibu mengenai bagaimana kita memperhitungkan yang namanya harga pokok proses baik dari satu departemen maupun yang lebih dari satu departemen. Risna. Ada Risna? Ada. Suaranya jangan di-unmute. Nah. Maaf Bu, tadi saya ketinggalan masuk jadi kurang agak begitu paham. Jadinya saya masuk pas di pertengahan. Kamu kemana aja? Tadi lagi sakit perut Bu, beneran jadinya saya telat masuk. Oh gitu. Iya. Ya. Jangan makan mie makanya ya, biar saya nggak sakit perut. Enggak Bu. Oh. Delia. Saya Bu. Oke. Bu, maaf dari tadi yang departemen 1 saya juga belum paham. Aduh gimana nih? Kemudian yang Wulan. Wulan, ada Wulan? Hadir, Bu. Belum paham juga. Pusing, Bu. Bu, mohon maaf sebelumnya. Ibu ngejelasinnya menurut saya agak kecepatan, Bu. Oh, kalau kelamaan itu ntar bolot jadinya. Ya kan kita memahaminya satu-satu, Bu. Oh, gitu. Ya terus bagaimana? Mau saya jelaskan lebih awal? Atau ada yang bisa menjelaskan salah satunya di antara kalian deh? Kalau yang atas agak ngerti tuh. Mending kalau yang departemen A, departemen B itu baru kurang ngerti, Bu. Oh gitu. Ya udah Ibu jelaskan kembali ya, mulai dari awal. Poin-poinnya aja.
Ya, jadi kalau diulang kembali nantinya kayak tadi ya mau sampai jam berapa. Apalagi saya kalau ngejelasin itu nggak bisa terlalu lama. Saya bukan orang Solo, ya. Nah, kalau saya orang Solo nanti yang ada kalian gregetan nantinya. Aduh, ini lama bener sih gitu. Ya, jadi ya tergantung kalian konsentrasinya aja sih. Mau cepet mau lambat tetap aja bisa. Tuh ya, konsentrasi jangan kalian merusak konsentrasi kalian sendiri. Walaupun sekecil apapun yang kalian konsentrasi kalian oleng, ya semuanya akan buyar. Apalagi hitungan kan. Tuh. Oke, saya ulang kembali poin-poinnya saja. Tolong diperhatikan biar saya tidak seperti radio rusak. Kan nggak enak kalau jadi radio rusak kan. Nah, maksudnya di sini metode harga pokok proses. Nah, kenapa kita menggunakan metode harga pokok proses? Karena merupakan salah satu metode pengumpulan biaya produksi atau harga pokok produksinya. Nah, di minggu kemarin sudah saya bahas mengenai harga pokok pesanan. Nah, itu perbedaannya sangat jelas sekali. Kalau yang proses itu produknya secara massa atau secara berbarengan. Tergantung nanti jumlah yang diproduksinya dalam jumlah pastinya banyak. Nah, kalau dalam 1 bulan dia memproduksi 1000 unit, ya berarti kan dalam jumlah banyak. Nah, dalam jumlah banyak itu tergantung dari ukuran yang berbeda-beda. Ukuran yang berbeda-beda itu artinya bisa dalam ukuran berapa mililiter, ini berapa ratus mililiter, 1000 mililiter kah, atau berapa. Nah, itu untuk yang proses itu biasanya dia memproduksi satu jenis produk atau yang dinamakan dengan produk standar atau secara homogen. Nah, itu yang poin-poinnya aja yang Ibu jelasin ya. Kemudian yang proses ini juga produksinya secara periode akuntansi, yaitu dari bulan ke bulan yang sama. Kemudian yang terakhir itu tergantung dari perintah produksinya. Kalau perintah produksinya di sini 1000 produksi yang harus diproses, ya langsung itu diproses 1000. Tapi tergantung nanti yang jumlah dan ukuran yang diproduksi berapa. Itu kegiatan produksinya. Nah, bagaimana dengan perbedaannya? Perbedaannya itu yang paling poin terpentingnya adalah ada 4 di sini. Kalau dari pengumpulan biaya pasti sudah jelas di sini. Kalau yang harga pokok pesanan ya berdasarkan spesifikasi pemesannya seperti apa. Kalau nggak ada pemesan, nggak ada pemesan yang masuk ya artinya ya tidak ada proses lagi. Makanya dikatakan harga pokok pesanan itu merupakan produknya secara terputus-putus ya. Kemudian beda dengan harga pokok proses kebalikannya. Nah, kalau yang harga pokok proses itu secara kontinu. Nah, secara kontinu dan dilakukan pencatatannya itu pada akhir periode akuntansi. Nah, kemudian untuk yang perhitungan harga pokok produksi persatuannya di sini tinggal kita melihat bagaimana yang harga pokok prosesnya dilihat dari berapa total biaya yang dikeluarkan, tinggal dibagi aja. Nah, caranya kan udah saya jelaskan kemarin. Nah, kemudian harga pokok proses juga sama, tinggal membagi dari yang total biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kemudian untuk yang penggolongan biaya produksinya, kalau yang harga pokok pesanan ya ada produk langsung, biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsungnya ini dibebankan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Kalau yang sesungguhnya terjadi itu yang benar-benar terjadi. Yang benar-benar udah dipakai, itu yang sesungguhnya terjadi. Kalau biaya langsung itu kan nggak mungkin produk itu langsung dipakai, pastinya harus berdasarkan tarif di muka. Tuh.
Kemudian kalau harga pokok prosesnya itu biasanya dia membebankan pada biaya overhead pabriknya. Pada produk yang sesungguhnya terjadi saja atau sesuai dengan period cost-nya. Artinya apa? Dilihat dari penentuan harga pokok produknya. Apakah menggunakan full costing ataukah menggunakan variable costing. Kalau yang harga pokok pesanan menggunakan full costing. Harga pokok proses variable costing. Kemudian yang terakhir di sini dikelompokkan dalam unsur biaya overhead pabrik. Jelas kalau di sini unsur biaya overhead pabriknya ini kalau harga pokok pesanan dia hanya membebankan BOP variabel dan BOP tetap. Ya, karena menggunakan full costing tadi. Nah, kenapa harus full costing? Karena berdasarkan tarif di muka. Nah, kemudian kalau harga pokok proses ya sesuai dengan periode akuntansinya. Makanya dia hanya membebankan pada biaya yang sesungguhnya terjadi. Kalau produk itu dihabiskan dalam 1 bulan ya udah selesai. Tuh. Kalau yang pesanan kan berdasarkan tarif di muka, berapa persen yang harus dikasih tarifnya. Nah, apakah 50%, 150, 200 tergantung kesepakatan. Itu ya. Kemudian untuk yang contoh dari lebih dari 2 departemen, nah A dan B, maksudnya di sini adalah ada perbedaan yang harus kalian pahami. Karena di sini adalah 2 departemen, maka untuk departemen B-nya itu bahan bakunya tidak ada. Berarti di departemen B-nya tidak menghitung bahan baku. Yang dihitung adalah biaya konversi saja. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, kalau misalkan ada bahan bakunya di sini gimana Bu? Ya ada. Caranya gimana? Ya sama aja sepertinya. Ya, yang membedakannya di sini kan bahan bakunya di sini nggak ada biaya unit ekuivalennya juga. Kalau ada biaya bahan bakunya dibebankan harus ada di unit ekuivalennya. Karena ini nggak ada, maka tingkat penyelesaiannya juga nggak ada. Kalau ada gimana Bu? Ya nanti lari ke produk C juga. Kan lebih dari 1 departemen. Bisa 2, bisa 3, 4, 5. Bisa dipahami ya. Nah, caranya di sini untuk yang departemen A pada lebih dari 1 departemen itu caranya sama dengan yang 1 departemen tadi. Nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda untuk yang 1 departemen, yang 2 departemen tadi dengan yang 1 departemen. Yang membedakannya adalah ketika menghitung biaya bahan bakunya. Nah, biaya bahan bakunya ini kan nggak ada. Nah, berarti tidak diperhitungkan. Yang harus diperhitungkan adalah biaya konversi. Yang ini yang di departemen B. Departemen A dihitung nggak biaya bahan bakunya Bu? Ya dihitung karena di sini ada nilainya. Ada unit ekuivalennya. Ya kan? Nah, lalu barulah kita masuk ke departemen B. Kalian nggak usah memperhatikan yang departemen A. Kenapa? Karena caranya sama dengan 1 departemen. Fokus yang kedua departemen tadi aja. Nah, di sini untuk melihat unit ekuivalensinya, di sini hanya biaya konversi saja. Makanya nilainya di sini sama. Ya kan? Makanya nilainya sama. Nah, kenapa harus sama? Karena biaya konversi unit ekuivalensinya itu adalah jumlah persentasenya sama 50%. Nah, cara mengerjakan unit ekuivalennya kayak gimana Bu? Ya ini sama nih caranya nih.
Sama nih, sama. Paham kan? Nah, kalau yang ini tinggal dipindahin aja. Yang ini tinggal dipindahin. Yang dari mana ini? Dari soalnya. Yang ini soalnya di awal. Nah, ini kan udah ada nih. Nah, dipindahin aja di sini. Bisa dipahami ya? Nah, bisa dipahami? Yang mana yang bingungnya? Yang mana bingungnya? Valen? Iya, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Kemudian, kalau kalian sudah memperhitungkan yang tingkat unit ekuivalennya, maka masukkan ke dalam perhitungan biaya produksi persatuannya berapa. Yang untuk harga pokoknya 360 diperoleh dari yang 24.000 tadi di dalam soal dikali 15. 15 ini yang mana? Apakah yang ini ataukah yang sebelumnya? Lihat di departemen A. Itu ya. Nah, yang ini 25 ini yang kalian ini cari nih. Nah, ini tinggal dipindahin aja nih. Nggak usah dihitung lagi karena kalian udah menghitung di awal. Sebenarnya ini nggak perlu diperhitungkan lagi nih sebenarnya. Cuman ditaruh aja karena sebelumnya kalian sudah menghitung. Disesuaikan saja ini. Apakah nilainya nanti sama jumlah biaya produksinya. Nah, kemudian untuk yang totalnya 40 di sini. Nah, 40 unit rupiahnya nih 15 ditambah 25 ini kan jumlahnya 40. Tuh. Dikalikan aja 24. 24 ini yang ditransfer ke gudang ke departemen B. Nah, kita kan menyelesaikan departemen B, bukan departemen A karena departemen A udah kelar. Gitu ya. Nah, kemudian harga pokok dari departemen A di sini 90.000. Nah, 6.000 dikali 15 di awal tadi di departemen A ya, setelah kalian menghitung nih ada nih angka 15 di sini ada. Lihat tuh sebelumnya di departemen A ada. Nah, barulah kalian tambahkan ke departemen B yang ini. Ini yang kalian tambahkan yang ini. Nah, sehingga totalnya 75, 30 tambah 45. Nah, kalau ditotalin 90 ditambah 75 jadi 165. Secara keseluruhannya 900 ditambah 165 jadinya 1.125.000. Paham kan? Paham nggak? Nah, ada yang belum paham di sini? Kalau udah ada yang paham, ya saya lanjut. Nanti giliran ditanya nggak paham, aduh pusing saya. Kemudian buatlah laporan biaya produksinya. Nah, buat untuk yang departemen B. Data produksi ini tinggal kalian pindahkan aja udah. Nggak perlu dihitung. Ya. Jangan kalian fokus pada satu tempat. Namanya akuntansi itu kemana-mana pikirannya. Misalkan nih kalian udah hitung sebelumnya. Ya harus ada kaitannya dengan sebelumnya. Nggak bisa langsung diabaikan begitu aja. Kemudian biaya kumulatifnya di sini harga pokok departemen A. Nah, di sini totalnya ini yang departemen B itu kan 450 yang ditambahkan. Itu ada di dalam departemen A sebelumnya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian nih biaya konversinya nih. Tinggal dipindahkan. Jadi totalnya 600 ini. Kalau ditotalkan 450 ditambah 675, maka hasilnya 1.125.000. Sama enggak nilainya dengan ini? Harus sama.
Oke. Nah, kemudian yang ini 10 udah tinggal kalian pindahkan di awal, perhitungannya udah ada. Nah, totalnya 40. Barulah kalian menghitung biayanya dari 40 ini. Nah, yang ditransfer ini kan 24 di dalam soal, jadinya 960. Nah, barulah yang dari Departemen A tadi di awal, kita balik lagi ke Departemen A. Ya, nah jadi yang Departemen A-nya ini yang 90. Nah, yang 90.000 rupiah tadi Departemen A. Yang ini ya, yang ditransfer dari Departemen A, ini tinggal kalian pindahkan aja ke dalam nih. Ya, jadi tinggal dipindahin aja sebenarnya itu. Nah, ini tinggal dipindahin, maka hasilnya 165. Kalau kita tambahkan 960 dengan 165, maka tetap hasilnya 1 juta sekian. Nah, baru buat ayat jurnalnya. Selesai. Cara buat ayat jurnalnya pun ya tinggal sesuaikan aja yang di totalan perhitungan kalian di awal. Bisa dipahami ya. Nanti bisa dipelajari kembali hasil rekotan Ibu nanti di Zoom ya, dipelajari buat kalian kuis nantinya. Oke ya, nanti dipelajari, jangan ditonton doang, tapi dipelajari dan dipahami benar-benar. Ya, Bu. Oke. Ya, nggak ada pertanyaan lagi. Saya absen ya, saya absen. Silakan, ini jumlahnya berapa ya ini? Oke, saya absen dulu. Untuk yang Ayu ada Ayu? Iya, Bu, saya. Ini jumlahnya 23. Ya. Kamu bisa nggak nanti ngasih hasil yang tidak masuk nanti? Iya, Bu. Ya, yang absennya. Saya ini dulu deh, kalau gitu foto aja dulu. Wajahnya. Pakai nama asli ya, biar Ibu juga ngecek absennya. Oke, Benedikta, Anita. Bu, hadir. Ya. Hadir, Ibu. Hadir. Anita kok nggak ada ini? Apa namanya? Catat yang tidak masuk untuk Zoom. Ya, selamat beraktivitas dan weekend. Ya, nanti malam mingguan ya. Jangan pacaran mulu, harus belajar, bentar lagi UTS loh. Ya, Bu. Pacar itu nomor sekian. Belum tentu jadi suami kalian. Ya udah ya. Ya, semoga ilmunya berkah. Amin. Dan dapat nilai 100 nanti UTS. Kuisnya nanti dipelajari ya, soal-soalnya 2 teori 1 hitungan. Ya, Bu. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.